Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Oke bro, jadi hari ini adalah hari yang gue tunggu-tunggu bro ya. Jadi hari ini kita akan mindahin Rapyodon Vulpinus dan parang-parang ke Saber Tank ya. Kita spill sedikit ya. Ini kameramennya istri gue lagi bro ya. Mama, kita spill sedikit. Kita udah nangkep, jadi kita nggak bikin tadi dari pas nangkep ya. Tuh, Mama kasih lihat. Ini lagi gue aerasiin dulu, belum gue aklimasiin. Ya tuh, parang-parang kasih lihat Mama. Parang-parang. Nah, tuh parang-parang ya. Ini parang-parang kayaknya di kamera kayaknya kelihatan kecil ya. Cuman ini udah 30 cm up nih bro. Dan Rapyodon tadi 25 belum lebih, 25 belum lebih ya. Jadi kita akan mindahin ini sekarang, tapi akan gue sambung kontennya di konten ini juga pas malam ya bro. Jadi gue mesti nunggu malam dulu karena kalian lihat tuh di sini kan pantulannya parah. Jadi paling gue kasih lihat masukinnya dulu. Nanti kalau udah gelap kita sambung kontennya. Terus sekarang sambil gue aklimatisasi. Jadi gue akan bercerita sedikit kenapa tank ini gue kasih nama tank Dracula bro ya. Dan mungkin gue kasih judul atau caption di YouTube ini juga tank Dracula 2.0. Kalau bahasa anak gaulnya 2.0 anjing. Jijik banget 2.0. Ya whatever lah. Pokoknya ini generasi kedua nih yang akan masuk ya. Ini sambil kita aklimasi bro. Nah ini gue biasanya kalau aklimatisasi pasti selalu sistem dripping gini bro, karena ikan nanti begitu masuk ke tank akan lebih settle ya. Dia akan ngerasain parameter air baru tuh pelan-pelan dibanding pakai plastik bro, diambang-ambangin gitu, itu hanya menyamakan suhu doang. Tapi kalau misalnya ini ya, kalau dripping begini, ini benar-benar nyamain semua parameternya, mulai dari pH, TDS, apalagi ya TDS itu merangkup semua ya, DO dan lain-lain. Ya, jadi ini dripping, terus ini kita dripping juga nih Mama nih. Apa? Siapa namanya? Parang-parang. Oke. Kelihatan nggak di kamera dripping? Nih ya, dripping ya. Oke bro, jadi sambil nunggu dripping siapa namanya? Rapyodon dan parang-parang nih. Gue akan cerita sedikit kenapa tank ini gue kasih nama tank Dracula bro ya. Untuk penonton-penonton lama gue pasti udah tahu. Gue akan kasih lihat footage-nya Saber Tank ini yang 1.0 bro. Apa? 1.0 ya. Waktu masih ada batu nisannya yang bertuliskan Saber Dracula dan di situ ada dua payara gua yang besar, itu namanya Saber dan Draco ya. Cuman kalau gue ceritain di konten ini tulong ya namanya tulong. Jadi nanti kalian nonton aja sebelumnya. Dari kematian payara gue yang terakhir tuh yang 85 cm itu kan yang namanya Draco ya. Untuk regenerasinya yang ini nih Rapyodon ya. Nah, Mama coba shoot ke bawah. Ini kan ada dua juga nih bro ya. Jadi ini akan gue kasih nama Saber dan Draco. Sorry salah gue. Jadi dulu sebenarnya payara gue tuh namanya siapa Mama? Bruno. Nah ini bro. Jadi ini Rapyodon gue ya, ini akan gue kasih nama Saber dan Draco. Dimana Saber itu kan payara gue yang dulu yang pertama kali gue pelihara, akhirnya mati dan gue bikinin batu nisan. Dan salah satu dari ini namanya Draco bro ya. Nanti gue kasih lihat pas malam yang mana yang Saber, yang mana yang Draco akan gue jelasin ya. Terus kalau yang ini gue belum punya nama nih, si parang-parang. Nanti kalau ada kalian yang punya ide-ide nama, boleh tulis di kolom komentar bro. Nah gitu. Terus ini sekarang kan gue lagi aklimatisasi nih bro ya, dripping. Nah ini gue berhubung gue baru beli ini nih bro, ACDC aerator dari Feng bro mereknya. Ini oke banget nih barang bro ya. Jadi lihat nih, gue nggak perlu pakai colokan listrik sama sekali karena ini udah gue charge tadi malam. Jadi gue bisa drippingnya santai bro, bisa sambil ngonten bro. Karena aerator jalan, dripping jalan ya. Ini lu lihat tuh, udah modern banget bro. Cuman ini karena baru banget gue beli dan baru gue buka langsung gue pakai. Jadi gue belum banyak mempelajari nih tombol-tombol di sini ya. Yang jelas ini kayak on off-nya di sini. Terus ini lo bisa gedein, bisa kecilin. Terus yang lebih gilanya lagi bro, aerator merek Feng ini tuh dia punya ion negatif bro. Nanti gue infoin lebih lengkap lagi. Dia bisa mengeluarkan ion negatif kalau nggak salah. Jadi aerasi yang keluar itu dia bisa kayak apa ya, lebih full oksigen lah. Mungkin kayak semi ini, oksigen konsentrator kali ya.
Yang jelas yang gue tahu tuh ion negatif tuh fungsinya untuk ngebersihin udara. Jadi yang keluar di sini tuh mungkin lebih ke O2 gitu ya. Nanti deh, gue baca-baca lagi bro manual booknya ini karena bener-bener baru gue bongkar nih. Yang jelas ini gue worth it banget lah beli ini nih bro. Aerator Feng ini. Yang susahnya ini di sini tulisan China nih, jadi gue perlu baca-baca dulu. Nanti setelah kamera off gue pelajarin dulu bro. Di konten ini juga gue akan kasih lihat ke kalian, gue melakukan upgrade yang cukup signifikan nih di luar sama di dalam ya. Ya lumayan lah, lagi ada uang lebih bro. Jadi bolehlah kita manja-manjain ikan dengan tuling-tuling yang oke punya bro. Ya, salah satunya ini nih. Nih, ya jadi di Cybertank sekarang gue udah pasang ini bro, main kanister, dan gue tiap malam ini ngelihat cahayanya syahdu banget bro, mantep bro. Nah ini kan kalau siang gini gue susah nih ngasih lihat ke kalian, tapi gue akan tampilin footage-nya cahayanya gimana nih kalau malam. Karena di Cybertank ini sebenarnya gue pakai 2 lampu bro. Nah kalau kalian lihat nih di sini gue pakai main view ya. Nah main view ini biasanya gue nyalain kalau kebutuhan gue lagi nge-shoot ikan yang detail-detail bro. Ya, karena cahayanya kan lebih flat ya dibanding si main kanister ini ya. Kalau main kanister nih gue lebih ngejar nuansanya bro, karena cahayanya tuh bener-bener apa ya, cahaya surgawi alami banget bro. Jadi untuk ngejar nuansa alamnya deh, berhubung di dalam Cybertank ini kan kebanyakan ikan ini ya, WC ya, Indonesia versus Amazon nih. Jadi gue akan membuat konsep, emang pengen suasananya alam banget bro sama si lampu ini ya. Ini ganteng banget bro. Gue pakai yang 100 watt itu bro ya. Terus ini gue pakai gantungan rantai-rantai gini bro, biar nambah kesan gahar dikit lah. Oke, dari main kanister gue juga ada upgrade ini bro. Kecil tapi mematikan bro. Anjir. Nih, ini gue juga upgrade ini nih, apa namanya? Ini dari main. Apa mama namanya? Magnetic Super Cleaner, main magnetic brush bro. Ini gila bro, kecil-kecil kayak gini. Menurut gue nih ya, pandangan gue sebagai orang desain nih bro ya. Ya, pandangan sebagai orang desain nih. Ini desain yang menurut gue perfect banget. Ya, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena jujur, gue pribadi gue nggak suka ngelihat kayak ada di dalam di kaca tank tiba-tiba ada setrikaan nempel di sini bro, yang gede banget nih. Ini lo lihat dengan desain kayak gini bro. Ini sama sekali nggak ngeganggu estetika tank lo. Gitu. Dan ini keren banget kan, gitu. Gue tinggal sembunyiin di samping sini, ya, dan atau di bawah. Nah, terus enaknya kalau gue bersihin lumut nih di bagian sini, gue kagak perlu lagi susah-susah tuh ngangkat tutup tank gue apa segala macam ya. Tinggal gue giniin aja nih, Dan ini gila nih bro, powernya ini dia bisa handle kaca ketebalannya sampai 30 mm, 30 mili, gokil. Jadi ini hati-hati nih ya, kalian kalau masang ini, kalian nanti bisa lihat lah ada tutorial cara masang ini di Instagramnya Rumah Main bro, kalau nggak salah. Karena nggak sembarangan aja nih cara masang ini. Kalau kalian main tempel begitu aja, itu bahaya, kaca bisa pecah bro. Ya bayangin ini bisa handle 30 mili, berarti lu bayangin ini magnetnya sekencang apa bro. Sedangkan kaca gue ini cuma 16 mili temper, ya 16 mili temper bro. Ya. Wah ini gue puas banget sih bersihin. Jadi tangan gue kagak kram-kram lagi nih kalau bersihin lumut-lumut yang susah di pojok sini. Biasanya kan gue pakai tongkat nih bro, dari sini ke sana susah banget. Jadi gue sekarang tinggal gosok-gosok gini aja bro. Terus tinggal taruh di samping sini. Tuh, sama sekali nggak ganggu estetika tank bro. Cuman kecil gitu doang, mantap kan. Gue males banget kalau beli yang gede-gede gitu, yang kayak ada setrikaan nempel. Ogah banget gue. Lalu ini ya, jadi si tarpon ini yang paling gua worried sebenarnya, tarpon di dalam sini. Bukan Dinema, bukan Oxidoras, walaupun Oxidoras udah segede bagong gitu, tapi tidak membahayakan bro ya, karena waktu Dinema masuk ya, itu ya gue udah ngelihat nih gelagat-gelagatnya yang rese yang mana. Ternyata tarpon, tapi resenya nggak gimana-gimana. Jadi barusan nih sebelum kamera on, ini si tarpon udah gue ganggu bro. Gue bikin stres sedikit. Gue kejar-kejar pakai pipa paralon tadi. Tapi nggak gimana-gimana banget, nggak sampai melukai. Pokoknya biar waktu si 3 ikan ini masuk, si tarpon tuh masih dalam kondisi stres lah, atau dia tahu nih kalau si owner ngasih aba-aba dulu nih sebelum ikan masuk. Lo jangan rese ya nih, lo kalau rese gue pentung lo kan gitu ya ibaratnya. Jadi dia udah agak kena mental sedikit nih sebelum gue masukin ke sini. Gue agak susah nih kalau sambil cuap-cuap nyerok ini, jadi gue tampilin footage aja bro. Oke?
Oke, bro. Jadi ini sebenarnya hari kedua nih setelah evakuasi parang-parang dan Giant Sword Minnow ke Saber Tank, bro. Ya, sebenarnya gue ini lagi ngetes kamera baru nih. Jadi abis evakuasi kemarin itu, gue beli kamera baru, bro. Ya, ini demi kalian nih. Jadi seperti kalian tahu kan sebenarnya di konten-konten gue yang sebelumnya, bro, kalau cahaya yang low light gini kan kurang yahut ya. Ini semoga oke nih kamera yang ini ya. Walaupun kalau nggak oke mungkin gue masih salah settingan nih kameranya. Ntar gue kulik-kulik lagi lah settingannya. Oke, jadi sekarang nih udah malam hari, bro ya. Ini hari kedua ya, ingat ya, ini hari kedua. Nah kemarin itu kan gue juga bilang ke kalian kalau di tank-tank di indoor gue ini, gue ngelakuin bukan beberapa sih, lumayan banyak juga upgrade, terutama di lighting, bro. Di sini gue pakai produk-produk dari Main. Ini sebenarnya kenapa gue ngetes pakai Main nih, gue beli lighting Main nih di belakang sini nih, di tank-tank gue ini. Jadi gini, sebenarnya itu gue gatel nih sama produk Main nih. Gue penasaran lah, pengen nyobain di tank-tank indoor gue ini. Dan biasanya kan orang kalau pakai produk Main, terutama di lightingnya, itu kan rata-rata di Arwana, di Pari, ya. Mungkin konten-konten kreator lain juga begitu tuh, nggak bahasnya di Arwana, di Pari, atau apalah, Bibas, ikan-ikan berwarna lainnya. Nah, di sini gue sekarang pengen ngebahas nih, gimana kalau produk-produk Main ini dipakai di tank-tank Piranha, bro. Ya. Jadi mungkin kalian belum pernah dapetin nih review produk-produk Main yang dipakai sama kiper Piranha. Ya, dalam hal ini kasusnya berarti gua sendiri. Oke, jadi kita langsung update aja, bro. Kita dari tank yang paling senior dulu nih. Tapi kok gua rasa ini kayaknya settingan kamera gua masih overlight ya. Tenang aja, bro. Nanti gua tetap ngambil footage ya. Kalau ini terlalu overlight, malum kamera baru. Jadi settingannya belum yahut banget, bro ya. Ini kita dari tank yang paling senior dulu ya, yang ini ya. Oke, bro. Nah, ini kita update dari ini dulu, bro. RBP gua nih, ini senior banget nih kan ya. Gue nggak pengen ngebahas detail ini karena ini kan udah pernah di konten-konten gue sebelumnya, bro ya. Gue banyak banget ngebahas tentang Piranha ini. Cuman gue mau ngebahas tentang upgrade-nya aja. Jadi di tank ini gue sekarang pakai lampu Main View, bro ya, Main View. Nah, kalau kalian tahu kan rata-rata di tank gue yang ini ya, yang bawah ya, itu gue nggak ada tuh yang lampunya nyemplung, bro, ke air, nyelup maksud gue ya. Begitupun juga dengan tank ini nih ya. Di tank ini gue juga nggak nyelup karena sepengamatan gue Piranha tuh kayak kurang suka kalau ada lampu, bro, di dalam air. Jadi gue tetap di atas permukaan air lah. Nah ini gue juga beli ini nih produk Main ya. Ini gue seneng banget, bro. Ini menurut gue produk desain banget lah ya. Apa sih, klip lampu nih, klip lampu dari Main nih. Mana sih barangnya nih gue beli barang Main aja sampai belum gue bongkar nih semua, bro. Ini namanya apa sih nih, bentar ya. Ini, bro, apa namanya, lupa gue. Universal lamp clip, bro ya. Nah jadi ini enaknya, bro, ini bisa lo adjust nih ya. Bisa, lampunya bisa mundur maju ya. Sama ini lo kalau beli dapatnya sepasang nih. Nah ini posisi lampunya itu di tank ini tuh adanya di sini, bro ya. Jadi ya air tuh kira-kira segini lah
Nah, posisi lampu tuh gue adanya di sini. Jadi produk ini fungsinya tuh, lo tahu sendiri kan, RBP ikan kagetan. Nah, kalau dia lagi kagetan nih, seradak seruk sana sini, itu nggak ngenain lampu atau lampunya nggak tiba-tiba jatuh, bro. Atau kan kadang-kadang dop-dop lampu tuh kan lo tahu sendiri suka udah apa ya, getas ya bahasanya, terus tiba-tiba jatuh lampunya, terus bikin RBP-nya kaget. Nah, kalau pakai ini aman sentosa, bro. Aman sentosa. Mantap nih. Oke? Nah, sekarang yang pengen gue kasih lihat ke kalian nih, apa sih yang terjadi di RBP gue ini setelah pakai lampu main, bro. Ya. Nih, lo lihat ya. Nanti gue akan kasih perbandingan ya, saat RBP ini pakai lampu biasa sama pakai lampu main. Nih, kalau kalian lihat ya, ini RBP umurnya 5 tahun loh, bro. Jadi mestinya red atau merahnya itu udah nggak perform lagi. Cuman lo lihat nih, setelah pakai lampu main, keluar lagi, bro, warna merahnya tuh mulai keluar lagi. Mungkin merahnya nggak kerong banget kayak waktu dia masih muda, cuman ini mengarah ke merah gelap gitu deh, kayak ke merah coklat gitu, bro. Terus yang asiknya, lihat matanya, bro. Wah, merah udah kayak rombeus nih. Ya, jadi lu bayangin RBP yang udah tua gini ya, 5 tahun nih ya umurnya, ya gue bisa bilang udah dewasa lah nih kan, tapi masih bisa tuh perform warnanya kayak gini. Gue nggak tahu kalau kalian yang punya RBP udah gede gini warnanya masih perform gini, boleh tulis di kolom komentar deh, bro ya. Cuman ini signifikan banget sih, kulitnya pun gue lihat warnanya jadi agak coklat, bukan hitam gosong lagi, bro ya. Nah, kira-kira begitu, bro. Nah tuh, bus mantap banget RBP. Ini ikan kesayangan gue banget. Oke, terus kita lanjut ke tank yang bawah nih, bro ya. Ini kan tank bekas Rapiodon sama parang-parang yang kemarin itu gue pindahin, gue evakuasi ke Saber Tank. Jadi sekarang statusnya kosong ya. Dan ini gue belum pasang nih lampu mainnya karena ini nih belum gue unboxing. Gue capek banget dari kemarin setting unboxing lampu nih banyak banget, bro ya. Ini nanti akan gue ganti. Gue cuma mau kasih lihat ke kalian bahwa tank ini sekarang kosong dan ini akan diisi sama itu RBP WC, bro ya. Nah, jadi RBP WC akan masuk sini. Jadi si Sanchezi itu yang disekat di sana itu akan sendiri nanti di dalam tank ini. Jadi semua sama-sama happy Piranha di sini, bro. Nah, terus apalagi ya yang bisa gue update dari tank kosong ini, bro. Ini kan ini kayu nih bekas siapa nih namanya, Kompresus dulu, bro ya. Terus gue taruh di luar beberapa minggu, udah ngambang lagi nih kayu. Makanya ini lagi gue rendam nih sekarang nih ya. Jadi parameter gue nanti mindahin RBP WC ke sini. Kalau kayu ini udah tenggelam, kayunya akan gue pindahin ke sana. Jadi biar si Sanchezi nggak kosong-kosong banget lah tanknya, karena kan dia masih kecil banget. Nah, kalau udah pindah ke sana kayunya dan udah tenggelam, baru RBP WC-nya gue pindahin ke sini, bro. Tank 120 kali 50 kali 50 gitu, bro. Jadi luas lah RBP WC-nya, bisa tumbuh maksimal. Oke, bro. Ini overlight nggak sih? Ini gue bingung pengaturan kamera. Oke, jadi nanti di display yang di indoor gue ini RBP CB, ini RBP WC. Mungkin nanti kita bisa lihat perbandingannya, bro. Yang WC gimana, yang CB gimana. Oke, kita move ke tank selanjutnya. Mana dulu ya? Ini si Vito. Ini si Vito. Bagi penonton yang baru nonton nih ya, baru datang sekarang. Jadi Rombeus gue yang ini gue kasih nama Vito ya, bro ya. Kenapa gue kasih nama Vito? Karena ini adalah idola gue nih, The Godfather, bro. Namanya kan Vito Corleone. Mungkin kalau penonton lama gue sih udah tahu ya. Ini gue cuma menjelaskan ke penonton baru. Ya siapa tahu ada penonton baru kali aja gitu. Mana dulu ya? Ini deh yang bawah dulu deh, gue update ya. Nah ini RBP WC ini juga udah makin gede, bro ya. Jadi kasihan nih kalau gue sekat-sekat gini nih. Ini tank 1 meter kali 40 kali 40, bro ya. Ini adalah ikan yang mentalnya gila-gilaan sih, nggak pernah takut lah. Makanya agak susah nih kalau ngesut dia, selalu dia flaring ke depan kaca terus, bro. Ya. Nah ini jujur aja lampu ini baru gue pasang tadi pagi nih, lampu main ini ya. Ini main view juga, jadi kayaknya dia masih adaptasi ya. Cuman kelihatan banget sih, bro, bedanya kalau pakai main view ya.
airnya tuh nggak berubah sama sekali warnanya. Gue pernah coba pakai merek lain, air tuh jadi agak kebiruan sedikit, terus atau kadang agak kuning sedikit. Ini pure, netral bro warna airnya ya. Terus RBPWC ini nanti gue ambil footage-nya juga deh pas warna dia udah perform banget bro ya. Tapi kan kalian bisa lihat nih ya, merahnya mantep banget nih bro. Plus matanya juga udah mulai merah nih. Giginya ini yang nganahan bro. Ya, jadi si ini siapa nih namanya? Si Sanchezi. Nanti dia akan sendiri di tank ini. Nah, jadi harapan gue pakai lampu main view ini juga biar si Sanchezi bisa tambah menor. Gitu. Ya. Nah, yang gue seneng nih dari main view ini sebenarnya warna ikan yang timbul itu bukan karena efek lampu bro. Ya, gue nggak tahu ada apa dengan lampu ini, cuman ikan tuh malah ngeluarin warna gitu. Gimana ya, gue ceritanya bingung juga gue. Intinya warna yang timbul di ikan ini warna yang emang ikan punya, bukan efek dari lampu gitu ya. Jadi ini bener-bener baru gue pasang pagi ini, jadi kayaknya belum perform banget. Nanti yang kalau kalian pengen lihat hasilnya pas sudah perform, kalian coba main-main ke Instagram gue bro. Ya, di situ gue sering banget tuh update progres piranha gue ini. Terus sekarang ini bro ya, si Vito de Rombeus, oke bro. Nah ini juga tank udah gue pasang lampu main view ya, karena gue mulai sakit mata bro dengan lampu spotlight itu ngelihatnya. Dan juga sebenarnya juga pengen ngelihat nih setelah sekian lama gue pelihara itu gimana sih warna aslinya seperti apa. Makanya gue ngambil keputusan untuk upgrade dengan lampu main view. Nah ini kan kalau lo lihat seperti yang tadi gue jelasin, lampunya nggak nyelup ya bro ya, karena gue kurang suka lampu celup gini nyelup ke air untuk pemeliharaan piranha, karena piranha agak kurang nyaman lah gue ngelihatnya kalau lampu tuh ada di dalam air gini bro. Ini sama, gue cantelannya gini biar rapih. Gue beli klipnya bro ya, universal clip tadi namanya kan ya. Nah ini enak nih yang gue bilang tadi, bisa dimaju, mundur, maju, mundur gitu bro. Terus ini juga apa, kayak dia bisa adjust nih biar lebih ngejepit ke kacanya tuh, dia bisa adjust lagi bro gitu ya. Nah sekarang apa sih perubahannya yang terjadi di si Vito ini? Kalau kalian lihat nih ya, yang spesial nih, coba kalian lihat apa anal finnya bro, ada hologram birunya kan. Gila. Ini yang gue seneng banget nih sebenarnya. Puas lah gue pakai lampu ini karena ya gitu, akhirnya gue bisa ngeliat nih warna aslinya Vito setelah sekian lama gue rawat ya. Terus matanya juga lebih apa ya, lebih merah darah lah kalau gue bilang kalau pakai lampu main view ini. Kalau yang biasa gue pakai spotlight apa spot lamp itu kan ya merah sih merah, cuman kalau ini tuh entah kenapa gue lihat merahnya kayak merah neon bro ya. Jadi ini lo lihat ya, warna-warna yang gue lihat keluar banget tuh kuning di bagian apa nih, leher ya, yang biasanya kalau pakai spot lamp atau lampu biasa ini kurang keluar. Gue nggak tahu nih kamera ini kelihatan nggak sih, kuning kelihatan lah ya tuh ya, kuning. Terus ini nih hologram biru di apa, nah tuh hologram biru di anal finnya gitu bro. Oke bro, jadi gue update si Vito gitu dulu. Sekarang kita move ke kompresus. Nah ini lumayan banyak cerita nih bro ya. Kalau ini mah biasalah persediaan apa dosing untuk air, untuk terus kapas macam-macam lah, gue taruh sini aja lah biar rapi bro. Nah ini ceritanya tentang si kompresus bro ya. Nih ini gue juga pakai lampu main view ya. Ntar gue berdiri dulu. Nah ini gue pakai lampu main view ya. Oke. Tapi gue kurang beli klipnya bro. Kayaknya gue perlu beli lagi nih klipnya, ini jadi nyantelnya begini doang nih, nggak asik banget nih, nggak proporsional. Oke, apa yang gue dapetin setelah gue pasang main view? Yang jelas tanknya jadi ini nih bro, karena gue pakai apa nih, tiasan substratnya pakai batu tiasan. Warna tanknya tuh jadi apa ya, jadi wah keluar semua gitu, even warna batunya pun keluar bro, gokil ya. Terus masalah kompresusnya udah, kita kagak ngomongin batu juga. Nah lu lihat ya kompresus gue ya. Nah sebelum gue ngomongin ini deh, sebelum gue ngomongin apa yang berubah setelah gue pasang main view ini bro, jadi kalau kalian bertanya-tanya nih, ini kok ekornya agak soek-soek. Jadi kemarin itu gue akhirnya mendesain untuk cobalah kita salon sedikit ekornya biar
dia bisa tumbuh sempurna lagi bro ya. Jadi akhirnya gue dibantu sama ini Bro Taufik dari Buana Aquatics bro. Jadi waktu itu dia main ke sini nih sekitar ya hampir seminggu lalu lah ya, hampir seminggu lalu, dan dia bantuin gue untuk apa namanya apa bro, serit. Jadi ekornya diserit. Nanti gue tampilin juga deh footage pas Bro Taufik kesini. Nah ini belum pulih-pulih banget, makanya kalau kalian lihat nih kayak masih swag gitu bro ekornya ya. Ini bro ya. Nah kalau diserit itu kan dia memang kayak ada apa ya, selaput yang disobek gitu. Nah nanti yang misalnya ini nih bagian yang tengah ini disobek, nanti kalau tumbuh di sini dia yang ngedorong untuk ngebuka gini bro ya. Ya ini gue sebenarnya belum punya pengalaman serit, cuman ya infonya begitu ya. Dan Bro Taufik pun juga udah cukup ahli, tapi lebih di arwana bro. Jadi kali ini first time pengalaman dia ngerjain piranha. Oke. Mengenai ekor cukup. Sekarang gue mau ngebahas tentang ini bro. Apa kira-kira kalian bisa tebak nggak yang beda nih setelah gue pakai Mindview? Lo lihat bro, orange di pipinya, buset, mentereng banget ya, keluar ya warnanya. Dan ini gue lihat semakin hari semakin ini bro, semakin keluar warna orange-nya. Itu yang gue, wah gila, gue puas banget beli lampu ini. Karena jujur aja kompresor ini waktu gue belum pakai Mindview ini ya nggak keluar warna orange ini bro. Terus warna kuning di anal fin-nya juga apa lebih mentereng lah dibanding gue pakai lampu biasa. Gitu bro, jadi kalian bisa lihat ya Mindview ini kalau diaplikasikan ke ikan-ikan piranha kayak apa sih jadinya. Terus juga waktu dia dibius nih, gue pertama kali tuh ngebius ikan, bener-bener pertama kali ya. Ini gue bukan lebay ya bro ya, gue ceritain apa adanya, terserah kalian kalau nganggep gue lebay atau apapun. Tapi gue pengen share pengalaman gue nih. Jadi waktu dia habis dibius ya, seperti kalian tahu kan sebenarnya habis dibius itu kalau nggak cukup kasih oksigen murni atau nggak cukup masukin ke air yang fresh, dia udah sadar lagi ya. Tapi rata-rata 1-2 hari kan bro untuk dia bisa flaring begini nih ya. Setelah dibius tuh dia stres banget tuh, malah sempet cloudy eye sedikit bro. Nah gilanya setelah dibius tuh gue kasih ini bro, apa namanya, ini nih main quality stabilizer bro. Untuk stok gue masih lumayan banyak nih. Dan yang gue bikin kaget ya, sekitar sejam atau 2 jam kemudian udah langsung flaring begini lagi bro, gila. Gue mikir wah parah nih ya. Gue tahu mental kompresor gue ini emang parah banget sih, maksudnya kayak pemarah banget gitu ikannya. Cuman kan pikir gue obat bius tuh kenceng lah ya, sampai dia bisa teler. Terus dengan bantuan si ini main quality stabilizer, water quality stabilizer, bisa sampai flaring setelah 2 jam, itu amazed banget sih. Walaupun dalam keadaan matanya masih sedikit berkabut. Ini ada videonya, nanti gue tampilin bro ya. Kurang lebih gitu. Terus apalagi ya, oh ya, advice dari si Bro Taufik juga, di tank ini gue nggak boleh nyalain wave maker dulu, katanya begitu. Karena kalau gue nyalain wave maker itu siripnya akan lebih bergerak dan bisa cenderung tumbuhnya jadi keriting, kata Bro Taufik begitu. Tapi itu pengalaman dia di arwana, mestinya sih di piranha sama juga. Jadi ini gue nggak pakai wave maker sama sekali ya bro. Kalau kalian lihat di sini ada reak air deh, ini sebenarnya aerator fang ini nih. Tapi kan ini arus ke atas ya, bukan arus wave maker itu tuh bro. Jadi gue berharap ini bisa tumbuh, mungkin nggak sempurna, cuman lebih ngembang. Bro Taufik sih bilang harus berkala, mungkin nanti ada yang sesi kedua atau apa, cuman kok gue belum siap mental lah, kayaknya kasihan banget kalau dia dibius lagi, dioperasi lagi, dibius lagi, dioperasi lagi. Jadi ini gue pengen lihat dulu perkembangannya dan nggak gerubak-gerubuk lah pokoknya gitu bro ya. Kasihan bro kalau ikan dibius-bius terus. Oke bro, jadi sekarang kita move ke Saber Tank bro. Oke bro, sekarang kita update Saber Tank nih. Nah ini looksnya Saber Tank kalau malam kayak gini nih bro. Apalagi kalau pakai main kanister nih, cahayanya surgawi banget nih yang masuk ke dalam sini bro. Oke, nah tapi ada sedikit cerita nih. Ini kan gue masang main kanisternya di sini ya, jaraknya kurang lebih segini nih bro. Ya, kalau kalian lihat nih jaraknya segini. Terus tank gue ini kan nggak eye level ya, dia adanya di bawah lah, langsung mijak tuh ya. Ini tingginya ini tingginya semeter lebih lah. Ya. Jadi si main kanister itu cahayanya sampai ke sini bro. Sampai ke sini nih. Nah jadi sekarang ini mau gue
tutup dulu nih cahaya yang ke depan ini biar gue jelasin ke kalian enak nih. Karena kalau misalnya nggak gue tutup, deh kalian bisa lihat kan, tuh, nih bro, ini ada pantulan kaki gue nih, ya. Ini karena cahayanya sampai ke sini. Tapi ini sebenarnya nggak ada masalah kalian nikmatin tank ini tanpa ngonten kayak gini. Tapi kan kalau ngonten kan gue nggak enak ya, kalian bisa ngelihat pantulan gue tuh. Nah kalau gue nikmatin sendiri kan biasanya gue dari jarak segini nih. Nah tuh, ya udah nggak kelihatan kan pantulan gue, gitu bro. Jadi untuk menyiasati cahayanya yang sampai sini nih, ya gue akan tutup dulu nih bagian depannya. Jadi kalian bisa fokus untuk ngelihat ikannya di dalam tank. Bentar ya bro. Nah ini ini kan bagian depan nih, ya. Bagian depannya doang nih bro yang nyorot ke sini nih. Tuh. Ya, jadi sekarang gua tutup gini aja. Nah, oke, hilang pantulannya. Gue juga enak bro duduk di sini. Nah, udah hilang kan pantulan gue, udah nggak ada sama sekali bro. Oke, ini sekarang kita lihat nih situasinya Saber Tank setelah 2 hari nih evakuasi si Rapiodon Vulpinus dan Giant Sword Minnow, si parang-parang bro, ya. Nah ini so far udah kelihatan aman sepertinya ya, karena dia udah main di bawah. Karena pas hari pertama tuh dia banyak main di atas tuh, gue ngeri-ngeri sedap juga. Nah kalau ini oksidorosnya gede banget. Nutupin aja, woi misi dulu woi. Bentar bro. Ini kan seperti yang gue bilang ke kalian kemarin ya, 2 Rapiodon ini gue kasih nama Saber dan Draco ya. Jadi kalau kalian lihat nih, mungkin kalau baru-baru lihat agak bingung ya, mana Saber, mana Draco. Cuman kalau kalian lihat lebih jelas, itu tuh yang atas nih, ini si Saber bro, ya, yang ini Draco. Kalau kalian lihat si Saber itu badannya lebih lengkung sedikit tuh, kayak shit gitu lengkung. Nah kalau si Draco nih lebih lurus badannya. Ini gue nggak tahu kenapa, dari beli gue juga udah kayak gitu. Apakah ini yang membedakan dia jantan dan betina? Nggak tahu, karena ini pengalaman baru gue banget untuk pelihara si Rapiodon Vulpinus ini bro. Oke, cuman nih yang jadi kendala, ini si Draco ya, ini udah settle banget bro, berenangnya juga enak tuh kalau gue lihat. Dan dia tadi sore gue lihat udah makan nih si Draco ya. Nah yang jadi kendala nih si Saber nih, gue masih agak belum bisa tidur nyenyak nih hari ini, karena si Saber ini sampai tadi pagi tuh masih agak main di atas bro. Walaupun tiap malam dia turun sih ke bawah sini nih ya. Ke bawah sini dia turun, berduaan aja tuh di situ. Dan sepantau gue tadi waktu dia berenangnya balik arah, mata sebelah sananya agak berkabut bro. Nah ini nih gue yang agak-agak jadi bahan pikiran juga nih. Tapi kabutnya nggak menuju pop eye sih, gue lihat hanya kabut aja. Jadi mestinya itu akan menyembuh dan hilang sih. Tapi gue pantau dulu lah seminggu ke depan bro ya. Jadi kondisinya gitu, si Draco udah makan nih tadi sore, si Saber belum ya. Terus ini parang-parang juga di hari kedua gue lihat udah mulai berani nih bro, patroli nih kesini-sini nih. Wah mantap banget. Kalau lo tahu ini di hari pertama tuh belum kayak gini nih. Wah mojok terus di situ bro, mojok terus. Itu kacau banget sih menurut gue, karena dia takut banget nih sama tarpon ya. Jujur ini yang paling mengerikan di sini sebenarnya tarpon nih. Dia agresif banget nih waktu di hari pertama sama si Rapiodon sama si parang-parang. Wah dikejar-kejar terus bro. Itu yang bikin gue ngeri-ngeri sedap nih si Indo Pasif. Nah kan kalian bisa lihat kan, nah ini gue lihat tuh matanya agak kabut bro, tapi nggak menuju pop eye sih. Mestinya sembuh lah ya, doain aja bro. Jadi si tarpon ini tuh kalau gue lihat tuh dia nggak suka kalau ikan-ikan baru tuh berenang di atas. Ya lo tau kan ikan-ikan kayak gini kan kalau nyamber ke bagian atas ya. Jadi dia kalau ngeliat pergerakan yang gesit-gesit gitu di area atas, ini udah nih songong banget nih. Pokoknya dia semenjak si Armatus tuh udah nggak ada. Ini ikan super songong nih bro di sini. Terus apa lagi ya? Ini bro, nih si Dyneema Catfish. Kalau ini sih udah gila-gilaan bro settle ya. Dan ini
Jujur cepet banget nih tumbuhnya di sini nih. Karena makannya super agresif bro. Bener-bener makan cere beku tuh gue lempar di titik sana dia nyamber. Gue lempar di titik sana dia nyamber juga. Jadi makanya cepet banget nih gedenya nih. Mantep nih si Dyneema Catfish ini. Titik puas gue sih melihara Dyneema Catfish. Karena lo tahu sendiri kan gue pernah melihara Dyneema Catfish tuh sampai 2 kali bro mati. Sampai akhirnya ini yang ketiga ini udah gila-gilaan settle-nya. Kalau kalian bisa lihat kan bodinya juga udah rada tebel lah dibanding waktu baru masuk, udah kayak layangan bro bodinya. Dan ini udah nggak pernah diganggu lagi nih sama si tarpon. Karena gue pernah ngelihat dia berani juga nih untuk nyerang si tarpon, si Dyneema Catfish ini. Jadi kayaknya si tarpon udah kalah mental lah di sini nih. Oke, terus ini bro, sebelum kita lanjut ke mana parang-parang ya. Ini juga sebenarnya kan tadi gue udah jelasin ya, di tank ini tuh gue pakai 2 lampu nih. Ya, yang satu main kanister. Ya itu pokoknya yang lagi gue tutup bagian depan, sama ada main view nih bro yang gue tempel di bagian sini nih ya. Nah gue tetap masang dua-duanya. Nanti gue akan kasih footage di sini untuk ngasih lihat ke kalian komparasinya kenapa gue pasang dua-duanya. Jadi itu ada 2 fungsi sih memang menurut gue. Saat gue pengen menikmati suasana alam kayak gini nih bro ya. Ini kan alam banget nih suasananya, dan kebetulan ini bener-bener ikan alam semua kan bro. Itu gue nyalainnya main kanister bro. Ini bener-bener syahdu banget ya buat gue ngopi dan ngerokok di depan saber tank gini ya. Tapi kalau gue lagi pengen nge-shoot yang detail-detail ikan atau apa segala macam, biasanya gue nyalainnya yang main view ya. Nanti gue tampilin juga di sini kayak apa sih biasanya kalau gue pakai main view tuh gue untuk kebutuhan nge-shoot yang kayak apa gitu bro. Intinya kalau gue lagi aktifin main kanister ini ya, ini kalian bisa lihat kan tanknya tuh jadi kayak ada emosinya gitu bro, kayak ada feel-nya gitu. Kalau pakai main view kan lebih ke ya view aja gitu, maksudnya cahayanya lebih flat lah, nggak ada emosinya yang ada shimmer-shimmernya begini bro. Lebih ngejar ke nuansa lah kalau main kanister ini, dan ini gue puas banget sih. Ini gue pakainya yang 100 watt dan gila gue jadi betah banget bro nongkrong di depan saber tank looks-nya kayak gini. Kayak anjir gue nggak sia-sia nih beli mahal-mahal lampunya. Ya gini seperti lo lihat kan, feel emosi tanknya tuh langsung agak beda gitu bro. Nah tuh kalau kalian lihat tuh si siapa namanya, si Draco itu udah settle banget, berenangnya santai, udah nguasain tank gitu bro. Wah ini mudah-mudahan bisa gede sih di sini. Karena yang gue senang tadi sore bener-bener udah makan sampai 3 cere bro. Mantap. Ya. Terus apalagi ya ini nih. Nih kalau gue ceritain sedikit tentang si parang-parang nih. Parang-parang ini kan ikan yang gue bisa bilang berenang gelisah gitu bro, bukan berenang tenang, anggun gitu. Nah si tarpon ini dia tuh sebel banget kalau ngeliat ikan yang berenangnya gelisah. Itu yang agak ngeri-ngeri sedap juga nih menyatukan mereka berdua nih ya. Gue belum lihat pakai mata gue sih dia makan, cuman gue ngelihat dia memang udah nyamber kayak ada pupnya si tarpon jatuh gitu ya. Dia udah mulai nyamber nih bro si parang-parang. Jadi asumsi gue kalau ikan udah cari makan tuh mestinya udah settle ya. Gue berharap dia juga bisa gede sih di sini, karena menurut analisa gue ikan-ikan alam kayak gini bro, kalau lu pelihara di dalam akuarium yang ya kayak 1,5 meter atau di bawah 2 meter itu susah banget sih gedenya. Gue berharap dia bisa besar nih di dalam tank ini. Karena sebenarnya parang-parang ini kalau kalian searching di Google itu kalian bisa nemuin tuh foto-fotonya yang 80 cm, semeter, bahkan kayaknya gede banget lah kelihatannya di Google. Jadi gue penasaran banget nih, karena gue belum pernah lihat di Hobbies ada ikan ini yang bisa keep sampai ukuran jumbo banget. Jadi ini obsesi gue banget lah bro, bisa gedein si parang-parang ini di saber tank ini bro ya. Mudah-mudahan bisa ngebut lah, karena gue lihat kayaknya mentok banget di dalam, kayak udah stuck aja dia, kayak segini aja. Ini ukurannya kurang lebih 30 cm up mungkin ya, tapi di tank ini jadi kelihatannya kecil banget. Oke. Oh ini tarpon ya, mungkin sebagian dari kalian bahkan gue pernah baca komen bahwa ini tarpon keluarin aja bang, soalnya kayaknya bikin jelek. Wah enak aja loh, ini rawatan gue dari 5 tahun lalu ini si tarpon ini. Jadi lu jangan macem-macem loh. Masa gue mesti keluarin, gue udah sayang banget nih sama nih ikan.
Jadi nggak mungkin lah gue korbanin gitu. Lagi pula selera gue ngapain diatur suruh ngeluarin ikan ini ikan itu, tank gue gitu. Kalau mau kalian bikin tank sendiri aja tuh yang nggak usah ada tarponnya. Gitu. Oke, terus Oxydoras juga apa ya? Oxydoras sedikit banget sih bro ceritanya. Yang jelas ini semeter udah belum ya? Gue kurang tahu. Cuman Oxydoras ini walaupun ukurannya jumbo gini bro, sama Rapiodon vulpinus yang ukurannya segini, ini ikan tidak membahayakan sama sekali. Bener-bener nggak nyerang, nggak coba-coba nyedot atau apa segala macam. Jadi aman banget. Gue kalau sama dia percayalah, dia tuh tidak inilah nggak jahat gitu kan. Malah dia mah cuek aja, yang penting ada makanan buat dia, udah beres hidupnya gitu. Kalau ada yang komen juga udah kegedean lah apalah Oxydorasnya. Ini bro, lo kebayang nggak kalau nggak ada Oxydoras segede gini dan gue pakai substrat yang kayak gini, lo bisa bayangin nggak? Lo mau sifon tiap hari. Ini Oxydoras tuh justru gue taruh di sini fungsinya buat nyedotin nih semua kotoran-kotoran yang ngendep di bawah sini bro. Gitu. Itu bener-bener dia sedot terus dia leburin ya masuk tuh ke side drainnya di bagian sini bro. Ya, jadi ya bakal gue pertahankan terus ini Oxydoras, nggak bakal gue keluarin mau segede apa juga, kecuali udah nggak muat ya di tank ini gitu. Ya berarti gue harus upgrade tank atau mungkin ada yang mau ngadopsi dia secara proper gitu. Tapi enggak lah, gue pengen keep dia terus kok. Terus ini nih bro, dinemanya nih ganteng banget nih sekarang nih. Gue nggak tahu ya, gue kalau ngeliat itu kayak puas banget. Ini gue udah di titik enak nih sekarang melihara dia nih. Growth-nya bagus, makannya udah gampang banget, dan udah pakan beku bro. Ini makannya udah full cere beku. Ya, jadi kalau kalian yang nanya makannya apa, di dalam tank ini gue udah nggak pernah lagi masukin pakan hidup. Semuanya udah bisa pakan beku. Parang-parang udah bisa pakan beku di tank yang sebelumnya di akuarium. Ini si Rapiodon berdua ini juga udah bisa nih pakan beku. Cere laut beku bro ya. Cere laut bukan cere got beku, cere laut beku. Ya udah gitu aja deh bro update-nya kira-kira. Yang jelas gue puas banget ini beli main kanister yang 100 watt karena hasilnya kita bisa nikmatin bersama lah, bener-bener nuansa alam banget bro di sini, ya. Dan desainnya juga elegan nih si main kanister. Apalagi ini sengaja nih gantungannya gue kasih aksen-aksen rantai gini. Ini bukan dari main kanisternya ya rantai ini ya. Ini sengaja gue pakai rantai gini biar kelihatan lebih maco lah gitu ya, lebih maco. Pelihara ikannya pakai maco-macoan bro. Oke, jadi kurang lebih gitu aja dulu update-nya ya bro ya. Ini gue rada kikuk nih, jadi kayak orang apaan tahu nih pakai kamera baru ngomongnya jadi gelagapan bro. Karena gue masih belum biasa nih nge-handling kamera ini. Terus jangan lupa ya bro, follow Instagram gue di bigfish_eat.littlefish. Di situ gue lebih rajin dan lebih rutin lah ngupdate progres ikan di galeri gue. Walaupun di YouTube juga rada rajin sih. Terus gue juga baru bikin Facebook group namanya Invasive Fish Lovers bro. Jadi kalian join di sana, kita ngobrolin ikan-ikan predator invasif secara maksimal bro. Ya, ntar kalian cek aja dulu grupnya bro. Oke, jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe the video on the channel. Your hobby is your pride.